Selamat datang di video yang ketiga, teman-teman. Jadi dalam video yang ketiga kita akan melakukan block ping dan logging sesuai dengan soal di sini. Jadi di sini ada block ping, kemudian ada buat rules agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di dalam disk. Pertama yang kita lakukan adalah melakukan block ping. Jadi di sini 100.2 berarti dia yang melalui header 2, teman-teman ya. Kita tandai dengan warna merah. Ini warna merah ini artinya kita sudah kerjakan, teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang belum lihat videonya, boleh lihat video dari yang pertama agar kita bisa mengerti semuanya. Kita masuk ke Winbox langsung, teman-teman. Ini konfigurasi kita sebelumnya. Untuk melakukan block ping itu di bagian firewall, klik IP, kemudian firewall. Kalian ke tab address list, teman-teman. Ini agak saya panjangkan dulu. Yang lain saya tutup, teman-teman ya, biar tidak terlalu banyak. Kemudian kalian masuk ke tab address list dan klik tambah. Di sini masukkan namanya, name-nya block ping seperti ini, teman-teman ya. Kemudian addressnya itu adalah alamat IP yang akan kita blok. Jadi 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Kita cek dulu benar atau tidak. Ya, 100.50. Kemudian apply dan OK. Selanjutnya, teman-teman, masih di bagian firewall, kita ke tab filter rules. Kita tambahkan pada tab general, chainnya itu kita buat input. Kemudian protokol itu kita buat ICMP. Selanjutnya kita ke tab advance. Ini cuma dua yang diisi, teman-teman ya. Kalian ke tab advance dan di sini di bagian SRC address list itu kita pilih yang block ping tadi yang sudah kita buat. Pilih block ping, kemudian ke tab action itu kita pilih yang drop. Nah ini, teman-teman, klik apply dan OK. Kita coba block ping ini berhasil atau tidak di komputer kita. Artinya IP yang telah ditentukan atau IP 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.50 itu tidak akan bisa nge-ping ke router. Kita akan cek IP kita terlebih dahulu dengan menggunakan cmd, kemudian klik IP config. Nah, IP yang kita gunakan adalah 100.100. Kalau ini kita ngeping 192.168.100.1 ya, teman-teman. Nah, masih terkoneksi dengan router. Kemudian kita akan ganti IP-nya sesuai dengan IP yang kita blok tadi. Pastinya di tab ini ya. Kita ganti IP-nya terlebih dahulu. Wireless-nya saya disable agar dia tidak terkoneksi lewat wireless. Dan di bagian internet, kalian klik kanan properties, internet protocol version 4, dimasukkan IP-nya 92.168.100 antara 2 sampai 50. Misalnya saya kasih 3 di sini, teman-teman. Subnet mask dan gateway itu dimasukkan. Kemudian DNS-nya juga dimasukkan, dan kedua dimasukkan lagi. Jika sudah, klik OK dan OK. Kita cek dia dapat IP berapa, benar atau tidak sesuai dengan yang kita buat tadi, teman-teman ya. Nah, benar 100.3. Kita coba ngeping ke 192.168.100.1. Kita enter. Nah, maka dia tidak akan berhasil RTO ya, teman-teman. Dan dia, jika kita cek koneksi internetnya, itu masih terkoneksi. Nah, masih bisa untuk browsing, tapi dia tidak bisa ngeping ke dalam router. Nah, itu untuk block ping ya, teman-teman. Cukup mudah, cuman satu kali konfigurasi di sini, address list sama di filter rules. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan buat logging sesuai dengan soal tadi, teman-teman ya.
Jadi buat rules, setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di dalam disk. Kita masuk ke sistem, kemudian ada logging di sini ya, tinggal diklik saja. Kemudian kalian ke tab action ini teman-teman. Kemudian kalian klik tambah. Actionnya kalian tulis logging. Kemudian tipenya ini disk, kemudian apply, oke. Nah, ini sudah terjadi di sini teman-teman. Untuk mengeceknya teman-teman, itu kita bisa cek di bagian log ini. Diklik log. Nah, di sini akan terdapat update diapakan router tersebut. Misalnya saya ke wireless, kemudian saya buat security profile, misalkan ya teman-teman. Oke. Nah, akan tercatat di sini. Wireless security profile SD add by admin, artinya itu login kita sudah berhasil. Nah, mungkin itu dulu teman-teman untuk di video ketiga, yaitu blockping dan logging. Kita akan lanjut ke video yang keempat, yaitu konfigurasi web proxy, redirect, mikrotik, blok situs Linux, kemudian MP3 dan MKV. Baik teman-teman, selamat tinggal dan semoga kalian masih betah di video-video saya. Sampai jumpa di video yang keempat. Terima kasih.